Untuk menyingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada Bapak Mas Adit untuk menyampaikan paparannya. Ayo silakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan membagikan dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ekon Bros selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Usman selaku Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dan Pertolongan Korban, selaku juga mentor dari saya dan moderator yang saya bacakan. Yang pertama, saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Dengan ini saya mengambil judul peningkatan keterampilan SDM evakuasi di medan-medan ketinggian untuk petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Surakarta. Sebelum menginjak ke pembahasan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Adit Wihantoro. Ini P3K 1990 0801 2024 211008. Jabatan saya pemadam kebakaran pemula. Tempat tanggal lahir saya bertempat di Surakarta, tanggal 1 Agustus 1990. Unit kerja yang saya tempati Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Dan lama bekerja saya 10 tahun. Selanjutnya langsung masuk ke pokok pendahuluan kepada materi ya. Petugas pemadam kebakaran berperan vital dalam penanggulangan kebakaran, terutama di kota seperti Kota Surakarta ini yang memiliki banyak bangunan bertingkat dan wilayah berkontur. Tantangan utamanya adalah keterbatasan keterampilan teknis evakuasi di medan dengan perbedaan ketinggian maupun perbedaan di ketinggian yang rendah yang dapat membahayakan korban dan petugas itu sendiri. Yang kedua, data internal menunjukkan sebagai petugas belum siap menghadapi kondisi ini karena pelatihan yang belum memadai. Selain itu, profesionalisme P3K sebagai ASN non-PNS menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan evakuasi vertikal menjadi kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, laporan ini disusun untuk melakukan evaluasi keterampilan, accepting dan rekomendasi pelatihan teknis sebagai dasar peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan publik di bidang keselamatan dan kebencanaan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan, dalam mendukung pencapaian visi-misi organisasi. Yang berikutnya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berapa. Untuk tujuan itu sendiri ada 2, nilai dan etika. Untuk yang nilai dan etika, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk yang B, tujuan teknis, meningkatkan kemampuan teknis petugas
dalam evakuasi korban di medan ketinggian maupun medan rendah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman menggunakan peralatan evakuasi vertikal seperti tali, harness, dan sistem kontrol maupun sistem evakuasi menaikkan korban maupun menurunkan korban. Jadi yang ketiga, melatih kesigapan, kesiapsiagaan, koordinasi, dan ketanggapan tim dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya saya sisipkan untuk organisasi. Saya ambil visi misi dari Kota Surakarta itu sendiri. Surakarta kota menjadi kota budaya yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera untuk periode 2021 sampai dengan 2026. Selanjutnya, misi dari Kota Surakarta itu sendiri ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya masuk ke Renstra Dinas Pemadam Kebakaran. Saya ambil tujuan utamanya mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam BMK, wilayah manajemen kebakaran. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Ini adalah rencana hasil kerja P3K yang saya ambil dari isu yang saya dapatkan. Hasil identifikasi isu mengenai peningkatan keterampilan SDM evakuasi di medan ketinggian petugas pemadam. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi teknis evakuasi di medan vertikal. Jadi kompetensi teknis untuk petugas pemadam sendiri belum mengacu pada sertifikasi yang resmi. Jadi harapan kami semoga kedepannya kita sebagai petugas rescue maupun petugas pemadam bisa mendapatkan legalitas yang bisa digunakan untuk penyelamatan pada saat terjadi penyelamatan di dalam Kota Surakarta ini untuk pelayanan masyarakat. Jadi yang kedua, minimnya fasilitas dan saran pendukung latihan evakuasi di medan vertikal seperti peralatan-peralatan yang masih ada yang kurang pada saat kita evakuasi bisa terpenuhi juga. Yang ketiga, belum tersusunnya standar SOP prosedur khusus evakuasi di medan ketinggian. Dari pengalaman untuk SOP di lapangan sementara menggunakan SOP yang masih umum belum terstruktur. Jadi pada saat kita penanganan di lapangan seringkali kita kekurangan komando, Pak. Jadi kita bergerak sebagaimana mestinya, kita mencari referensi dari media sosial untuk
teknik-tekniknya dan mengatur strateginya. Yang keempat, tingginya resiko cedera dan kegagalan evakuasi di lokasi dan akses terbatas. Ini sangat urgent sekali kalau tinggi resiko cedera dan kegagalan evakuasi di akses terbatas seperti di sumur, evakuasi kita bergerak di medan-medan terbatas yang dikhawatirkan ada kandungan gas yang ada di dalam sumur, kita tidak bisa mengetahuinya karena kita tidak punya peralatan yang memadai, khususnya untuk detektor alat gas maupun suhu panas yang ada di dalam maupun yang berikutnya. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peningkatan keterampilan SDM evakuasi di medan ketinggian untuk petugas pemadam kebakaran kota Surakarta. Yang pertama, belum optimalnya peningkatan keterampilan evakuasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terbatasnya anggaran pelatihan teknis, kurangnya infrastruktur bersertifikasi di bidang penyelamatan vertikal, serta minimnya fasilitas simulasi medan tinggi. Selain itu, frekuensi pelatihan yang tidak rutin dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kompetensi khusus di medan beda ketinggian turut menjadi kendala utama. Akibatnya keterampilan petugas dalam mengevakuasi korban di medan ekstrim belum maksimal, yang berdampak pada efektivitas dan keselamatan saat menjalankan tugas penyelamatan di lapangan. Selanjutnya, perencanaan pelaksanaan program peningkatan keterampilan seperti judul yang saya ambil. Yang pertama, perencanaan kegiatan dilakukan secara sistematis dan merujuk pada referensi empiris dan praktek terbaik dari lembaga pemadam kebakaran lain, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, faktor utamanya adalah menyusun kurikulum pelatihan, membentuk tim kerja penetapan jadwal pelatihan, dan menyusun anggaran yang realistis. Program ini direncanakan untuk menjawab kebutuhan real di lapangan, khususnya terkait kemampuan teknis petugas dalam evakuasi di medan vertikal. Yang ketiga, perencanaan juga melibatkan koordinasi lintas sektor seperti BPBD, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, seperti Basarnas dan Dinas Kesehatan, gunanya untuk memperkuat kerjasama saat pelatihan maupun simulasi darurat. Yang berikutnya, selain aspek teknis, program ini juga menginternalisasi nilai ASN berakhlak dengan menekankan sikap profesional, adaptif, dan akuntabel. Berikutnya, referensi digunakan untuk menyusun SOP, standar penguatan, penggunaan alat pelindung diri, dan simulasi yang menyerupai kondisi di medan yang sesungguhnya dan medan nyata. Yang terakhir, hasil dari perencanaan ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan medan tugas. Selanjutnya, masuk ke melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Ada 5. Yang pertama, orientasi program. Kegiatan diawali dengan orientasi peserta untuk memberikan pemahaman terkait urgensi pelatihan evakuasi vertikal, sasaran program, serta kaitannya dengan misi pelayanan publik dan keselamatan. Yang kedua, pelatihan teknis. Pelatihan teknis difasilitasi oleh instruktur profesional dan mencakup penggunaan alat evakuasi vertikal seperti tali, harness, serta sistem-sistem yang lain, teknik turun, naik, ascending maupun descending di gedung, dan penyelamatan di area sempit
atau di medan terbatas. Yang ketiga, simulasi lapangan. Peserta melakukan simulasi evakuasi pada medan nyata seperti gedung bertingkat dan ruang sempit, menguji kemampuan teknis kerjasama tim dalam dan pengambilan keputusan. Yang keempat, internalisasi nilai ASN. Selama kegiatan, nilai-nilai ASN berapat diintegrasikan seperti orientasi pelayanan, akuntabilitas, dan adaptivitas. Yang kelima, dokumentasi dan evaluasi awal. Seluruh proses dipantau, didokumentasikan, dan peserta diminta memberikan umpan balik awal untuk dasar evaluasi dan penyempurnaan program berikutnya. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan, evakuasi vertikal, mencakup peningkatan keterampilan teknis, kesiapsiagaan mental, dan kepatuhan terhadap SOP. Metode evaluasi meliputi observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang kedua, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program. Penguatan profesionalisme petugas peserta serta penyusunan pelatihan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Rencana kerja menengah disusun untuk periode 3 tahun ke depan 2025 sampai 2007 secara bertahap, yaitu yang pertama, di tahun 2025 difokuskan pada penyusunan kurikulum, SOP, evakuasi vertikal, pelatihan awal bagi 50% petugas, serta pengadaan alat dan fasilitas dasar simulasi. Yang kedua, di tahun 2006 diarahkan pada pelatihan lanjutan, simulasi gabungan dengan instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, maupun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta evaluasi tahap awal. Yang ketiga, di tahun 2027 menekankan keberlanjutan program melalui pelatihan, penyegaran, sertifikasi ulang, pengembangan pelatihan internal atau train of trainer, serta penyusunan modul pembelajaran mandiri. Di setiap tahapan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur untuk memastikan kesiapan teknis seluruh SDM yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Strategi ini bertujuan menciptakan sistem pelatihan yang mandiri, terstandar, dan petugas pemadam kebakaran dalam menghadapi medan evakuasi ekstrim. Untuk kesimpulan, peningkatan keterampilan evakuasi di medan beda ketinggian bagi petugas pemadam kebakaran Kota Surakarta sangat mendesak, mengingat tantangan geografis dan kompleksitas medan urban perpindahan. Yang kedua, identifikasi isu menunjukkan keterbatasan kompetensi teknik, sarana pelatihan, dan SOP rencana kerja jangka menengah disusun sistematis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme P3K. Untuk saran, program pelatihan harus dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan instansi terkait, pengadaan alat, pengembangan instruktur internal, serta penyusunan SOP spesifik. Evakuasi vertikal perlu diprioritaskan. Dan yang kedua, evaluasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan efektivitas pelatihan dan adaptasi terhadap kebutuhan lapangan. Dukungan anggaran dan kebijakan menjadi kunci keberhasilan program ini. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, Silakan moderator.
jadi banyak tapi bagus Ya, karena secara mental tidak istilahnya tidak grogi gitu. Yang terhormat Pak Usman, Kepala Bidang Penyelamatan, dan juga saudara moderator Mas Thomas yang sudah memandu acara untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta ini bagi PPK yang saat ini pada pagi hari ini jadwalnya Mas Agit Prihantoro. Pertama, saya akan mengerucutkan pada dua hal pertanyaan. Pertama, tentang peningkatan keterampilan, kemudian juga tentang nilai dan etika ASN berakhlak. Ini dua yang sangat berkaitan. ya, Karena kalau terampil tapi tidak berakhlak, karena berakhlak itu meliputi juga nanti bisa panjenengan jelaskan. Jadi tapi kalau memiliki keterampilan tapi tidak berakhlak juga kan tidak, hasilnya tidak bagus. Nanti akan banyak timbul suara, wah ternyata menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah ini makanya fungsi dari orientasi pengenalan nilai dan etika ini penting sekali. ya, Jadi tidak hanya keterampilan, makanya ini simbiosis. Jadi dua-duanya ini saling mempengaruhi. Jadi jangan sampai nanti keterampilannya bagus tapi ternyata etikanya tidak dilatih tapi malah justru terpengaruh dengan hal yang tidak baik, dan ini perlu dijaga. Nah, jadi yang pertanyaan saya adalah nanti saudara Agit untuk bisa dijawab tentang urgensi peningkatan keterampilan evakuasi di bidang-bidang ketinggian bagi petugas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Ini yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana peran orientasi nilai dan etika ASN berakhlak dalam mendukung pelatihan teknis evakuasi vertikal. ya. Jelaskan untuk saya dua pertanyaan. Terima kasih Pak Sekretaris atas masukannya pada saya, dan saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Pak Sek mengenai urgensi peningkatan keterampilan di bidang-bidang ketinggian. Ya. Urgensi terletak pada kebutuhan mendesak. Jadi untuk meningkatkan kesiapsiagaan keselamatan petugas dalam menghadapi kondisi geografis perkotaan berkompleks. Petugas dalam menghadapi kondisi geografis ini, kondisi medan seperti ini menimbulkan tantangan serius dalam proses penyelamatan korban. Kurangnya kompetensi teknis, minimnya fasilitas latihan, serta belum tersusunnya SOP khusus evakuasi vertikal menambah kerentanan terhadap keberhasilan misi penyelamatan. Jadi oleh karena itu peningkatan keterampilan evakuasi menjadi krusial yang membentuk petugas yang profesional, adaptif, dan mampu menjalankan tugas secara efektif dan di lapangan. Ya, secara efektif di lapangan. Yang pertanyaan yang kedua, sebagai peran orientasi nilai ASN, Pak. Dan peran orientasi nilai ASN, etika ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya memperkuat etika kerja, tetapi juga memberi fondasi moral bagi pelaksanaan tugas teknis. Dalam pelatihan evakuasi vertikal, nilai-nilai ini ditanamkan melalui praktek langsung, misalnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan pelatihan, kompetensi teknis penyelamatan yang ditingkatkan, serta kolaborasi tim yang harmonis saat simulasi evakuasi. Terintegrasi nilai-nilai menjadi pelatihan tidak sekedar teknis, tetapi juga membentuk karakter ASN yang tangguh dan etis dalam bertugas. Terima kasih Mas Agit untuk jawabannya. Jadi panjenengan pertama menjelaskan tentang berdasarkan hasil penilaian di lapangan. Jadi apa yang Anda sampaikan memang benar. Jadi kalau dalam kegiatan penyelamatan ini bukan berlatih di waktu proses penyelamatan, tetapi memang harus berlatih sebelum penyelamatan. Ya, karena saya juga pernah cermati ketika di lapangan
ada masukan dari Pak Usman. Itu kok nggak digunakan. Nah ini kadang makanya jadi kadang masing-masing pelajari dengan SOP yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Makanya tadi apa yang Anda sampaikan berdasarkan hasil lapangan, saya nggak perlu bertanya tentang buktinya, tapi kenyataannya ada saja. Jadi bagus panjenengan untuk mengangkat tema ini. Semoga ini nanti menjadi suatu nilai plus bagi peningkatan kapasitas bagi PPK, khususnya pemadam kebakaran Kota Surakarta. Nah, selanjutnya saya serahkan pada moderator untuk pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sekretaris. Yang selanjutnya memberikan waktu untuk Pak Usman memberikan pertanyaan atau masukan terkait dengan paparan dari Mas Sakit. Nomor Pak Usman. Oke, Pak moderator waktu yang diberikan kami suatu mentor. Oke, Mas Akid. Siap. Jadi kalau saya melihat di maksud dan tujuan laporan orientasi Anda, bahwasanya di dalam tujuan baik tujuan nilai akademiknya maupun tujuan teknis ini kan ada 3 intan. Kalau kita bicara di tujuan teknis ada 3: meningkatkan kemampuan teknis petugas, meningkatkan pemahaman penggunaan alat-alat, ya kan, melatih kesiapsiagaan, koordinasi dan ketanggapan tim. Nah, berarti kan di sini adanya sebuah kolaborasi dengan unsur lain di luar damkar, ya kan? Betul, Mas. Namun di kesimpulan adanya menjabarkan hanya 2 halamannya. Di dalam kesimpulan juga perlu adanya sinergitas antar lembaga yang bekerja sama terkait dengan evakuasi, ya kan. Ini kan cuma 2, ya kan. Peningkatan oke, identifikasi isunya oke, perlu adanya SOP, ya kan. Nah, ini perlu adanya pembentukan tim yang terdiri dari beberapa stakeholder, baik BPD, kepolisian, ya kan, terus Basarnas. Nah, ini jadi rencana kerja menengah Anda juga perlu ditambahkan. Ini kan di tahun 2026 ini pelatihan semua gabungan, kalau bisa ya sama Basarnas. Ya, tadi sudah saya sampaikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oke. Nah, ya tadi di dokumen harus dicantumkan ya. Ini untuk penambahan atau penyempurnaan daripada dokumen jenengan. Jadi kalau saya ingin bertanya, kira-kira kendala-kendala apa yang akan Anda hadapi ketika pada saat melakukan sebuah edukasi atau pelatihan terkait evakuasi beda ketinggian pada teman-teman damkar? Apakah cukup jenengan sendiri atau melibatkan mentor-mentor atau pelatih dari UPD lain? Itu Mas Sakit pertanyaannya. Terima kasih Komandan masukan dan sarannya. Dan kita jawab pertanyaan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pelatihan. Yang pertama, kurangnya kompetensi teknis bagi petugas pemadam kebakaran Kota Surakarta. Evakuasi vertikal di kalangan petugas. Jadi petugas yang belum bersertifikasi dan belum diberikan pemahaman tentang evakuasi di medan tinggi. Oke, yang kedua, minimnya fasilitas dan sarana simulasi. Jadi, seperti menara latihan untuk alat panjat dan sistem kontrol dan alat-alat pendukung lainnya yang masih kurang. Sama dengan itu, untuk peralatan di
medan rendah juga kita sangat membutuhkan. Jadi untuk alat pendeteksi gas beracun yang ada di dalam sumur, untuk pendeteksi oksigen yang ada di dalam sumur. Sementara di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta belum mempunyai alat seperti itu. Harapannya nanti bisa terpenuhi, karena untuk memperlancar kegiatan dan sangat urgensi untuk penyelamatan korban. Jadi biar petugas dan korban tidak terjadi kendala yang selanjutnya. Dan ketiga, belum adanya SOP khusus untuk evakuasi di medan ketinggian. Setelah dari ini semoga SOP segera bisa dibuatkan. Dan keempat, keterbatasan anggaran dan infrastruktur bersertifikat. Jadi selama ini untuk di Dinas Pemadam Kebakaran sendiri, untuk petugas yang sudah bersertifikasi terutama di rescue belum ada, mungkin yang full rescue, jadi 1 bulan itu belum ada di dinas. Harapannya terbentuk struktur yang sudah bersertifikasi sehingga dapat melatih di internal pemadam kebakaran kita sendiri. Yang kelima, rendahnya kesadaran akan pentingnya evakuasi vertikal sebagai bagian integral dan tugas pemadam kebakaran. Semua kendala ini berdampak langsung pada efektivitas dan keselamatan operasi penyelamatan. Saya kira 5 itu Komandan yang bisa saya sampaikan untuk terkait kendala utama dalam pelaksanaan program. Oke, terima kasih. Saya kira kendala-kendala tersebut memang dalam kondisi saat ini yang kita alami ya, memang perlu adanya sebuah SOP ya. Ini harapannya Mas Haki tidak berhenti di kegiatan orientasinya aja, sehingga setelah orientasi selesai, program ini untuk bisa dikembangkan dari beberapa kendala yang dialami harus bisa direncanakan di sesi berikutnya. Ini hingga benar-benar teman-teman ini bisa mampu di dalam melakukan kegiatan evakuasi di berbagai medan yang ada di Kota Solo ya kan. Ya mungkin itu moderator, saya kira sudah cukup baik dan bisa diterima untuk kegiatan laporan orientasinya Mas Haki. Ya, terima kasih untuk Bapak Sekretaris Bapak Eko dan Pak Usmas yang telah menghadiri acara seminar orientasi dari Mas Haki. Mungkin ada sesuatu yang dikatakan lagi harus sampaikan lagi dari Mas Haki. Cukup. Oke, terima kasih untuk orientasi Mas Haki. Saya kira cukup dan sudah selesai. Dan untuk laporan administrasi lainnya, selanjutnya mau dilengkapi. Ya. Terima kasih. Dokumen yang di-print. Wah, ini sama Pak Sek. Ini bisa ngomong ke Pak Sek di